Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini menceritakan tentang Hilful Fudul atau persekutuan Fudul. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami terbentuknya Hilful Fudul setelah beliau mencapai usia 20 tahun lebih sedikit. Hilful Fudul merupakan persekutuan yang dipandang amat mulia dan terhormat oleh semua orang Arab. Persekutuan tersebut bertujuan memerangi kejahatan dan melawan tindakan sewenang-wenang yang sering dilakukan oleh beberapa orang Quraisy terhadap kaum pendatang dari luar Mekah untuk berziarah ke Baitullah, Ka'bah pada musim-musim haji. Yang dimaksud musim haji dalam hal itu ialah musim peribadatan tertentu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di sekitar Ka'bah, antara lain menyembah-nyembah berhala dan memotong ternak untuk disajikan kepada berhala-berhala sesembahan mereka. Pembentukan Hilful Fudul didorong oleh suatu peristiwa seperti di bawah ini. Seorang lelaki dari Bani Zubaidah datang ke Mekah membawa barang dagangan. Wa'il bin Al-Ash terkenal di kalangan kaumnya sebagai orang yang sering memperkosa hak orang lain. Tertarik oleh barang dagangan orang dari Bani Zubaidah itu, dengan alasan hendak membelinya, ia mengambil barang tersebut. Tetapi tidak mau atau menahan-menahan pembayaran harganya. Karena merasa dirugikan, orang dari Bani Zubaidah itu minta pertolongan kepada beberapa orang pemuka Quraisy. Tetapi tidak seorang pun yang berani menghadapi Wa'il bin Al-Ash, mengingat kedudukannya dalam masyarakat. Bahkan orang-orang dari Bani Zubaidah itu mereka hardik dan mereka bentak. Setelah ia melihat tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk memperoleh haknya dari Wa'il, keesokan harinya ketika matahari terbit, ia naik ke puncak bukit Al-Qubaish. Pada saat itu, beberapa orang pemuka masyarakat Quraisy sedang berkumpul di sekitar Ka'bah. Dengan suara keras, ia meneriakkan beberapa syair. Hai keluarga Fihr, seorang pedagang diperlakukan tak semena-mena di tengah kota suci Mekah yang mulia, jauh dari kampung halaman dan kaum kerabatnya. Orang berihram terpencil tak dapat menunaikan umrohnya. Hai kesatria-kesatria jantan pengawal hijr dan hajar, kesucian Ka'bah hanya berlaku bagi orang terhormat, tidaklah suci bagi kaum penipu durhaka. Mendengar itu, Zubair bin Abdul Muthalib berdiri lalu berkata kepada teman-temannya, keadaan seperti itu tidak boleh dibiarkan. Beberapa saat kemudian, beberapa orang tokoh Bani Hashim, Bani Zuhrah dan Bani Taim bin Murrah berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an. Setelah makan bersama, mereka saling menyatakan janji dan bersumpah akan bersatu dengan kaum yang teraniaya melawan setiap bentuk kezaliman, dan bertekad menghadapi setiap orang yang berbuat zalim hingga ia mau mengembalikan hak yang dirampasnya dari orang lain. Berdasarkan tujuan kebajikan Fard, itulah maka orang-orang Quraisy menamai persekutuan tersebut dengan nama Hilful Fudul. Mereka memandang keikutsertaan dalam persekutuan itu berarti membela dan menegakkan kebajikan. Setelah saling menyatakan sumpah, mereka berangkat ke rumah Wa'il bin Al-Ash. Dengan tekanan dan paksaan, mereka berhasil mengambil barang rampasan dari tangan Wa'il untuk dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu lelaki dari Bani Zubaidah. Hilful Fudul merupakan petunjuk jelas bagi kita bahwa betapapun hitamnya lembaran sejarah dan betapapun merajalelanya kejahatan, kehidupan dunia ini tidak kosong sama sekali dari manusia-manusia yang hidup digerakkan oleh nilai-nilai luhur yang memberi dorongan kepada mereka untuk berusaha menyelamatkan keadaan dan memulihkan kebajikan. Dalam suasana kejahiliahan yang berlarut-larut itu, bangkitlah sejumlah orang Arab yang mendambakan kebajikan di muka bumi ini. Mereka bersepakat dan seia sekata berusaha menegakkan keadilan dan memerangi segala bentuk kezaliman serta meratakan berlakunya kebajikan di tanah suci.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri amat gembira menyambut Hilful Fudul dan beliau tetap berpegang teguh pada prinsip kebenaran dan keadilan yang hendak ditegakkan oleh persekutuan tersebut. Hingga masa sesudah bid'ah, beliau pernah menegaskan, di rumah Abdullah bin Jud'an, aku dahulu pernah menyaksikan terbentuknya suatu persekutuan, yang jika dalam Islam aku diajak serta dalam persekutuan seperti itu, pasti kusambut dengan baik. Ibnul Asir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan bahwa perbuatan kelewat batas yang dilakukan pemuda-pemuda Quraisy pada masa itu terhadap kaum pendatang dari luar Mekah tidak akan berhenti pada suatu batas bila tidak terdapat Hilful Fudul yang anggota-anggotanya bersikap tegas dalam menghadapi mereka yang berbuat sewenang-wenang. Ibnul Asir kemudian menyebut beberapa peristiwa perkosaan, antara lain sebagai berikut. Seorang dari Bani Khatsam datang ke Mekah untuk menunaikan peribadatan di sekitar Ka'bah. Ia membawa anak gadisnya yang termasuk wanita Arab tercantik. Seorang pemuda bernama Nabih bin Hajjaj sangat tergiur melihat gadis itu. Dan akhirnya ia berbuat nekat menculik gadis tersebut. Ayahnya berteriak minta tolong. Orang menasihatinya supaya ia minta bantuan dari Hilful Fudul. Ia segera menemui beberapa orang anggota persekutuan tersebut untuk minta pertolongan mereka. Mereka atau anggota Hilful Fudul lalu bergerak dan berhasil menangkap pemuda yang melakukan penculikan. Dengan ancaman kekerasan, akhirnya mereka dapat memaksa pemuda itu mengembalikan gadis yang diculiknya kepada orang tuanya dalam keadaan belum dijamah sama sekali. Masih banyak lagi berbagai peristiwa kejahatan yang dapat dibatasi dan digagalkan oleh anggota-anggota Hilful Fudul. Hingga zaman pertumbuhan Islam, Hilful Fudul masih tetap merupakan kenangan baik dalam pikiran kaum muslimin. Mengenai itu, Ibnu Ishaq mengetengahkan peristiwa persengketaan yang pernah terjadi antara Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Al-Walid bin Utbah bin Abi Sufyan. Ketika itu, Al-Walid berkedudukan sebagai penguasa daerah Madinah yang diangkat oleh pamannya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Peristiwa itu berupa tindakan perampasan yang dilakukan oleh Al-Walid atas sebidang tanah milik Al-Husain radhiyallahu an di Dzil Marwah. Tindakan itu dilakukan Al-Walid berdasarkan kekuasaan semata-mata. Sebagai reaksi terhadap tindakan sewenang-wenang itu, Al-Husain radhiyallahu an dengan tegas berkata, "Aku bersumpah demi Allah, apabila Anda tidak berbuat adil terhadap hak milikku, akan kuambil pedangku dan aku akan berdiri di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak semua orang untuk menghidupkan kembali Hilful Fudul." Pada saat Al-Husain radhiyallahu anhu mengucapkan kata-kata itu, hadir pula di depan Al-Walid beberapa orang tokoh muslimin. Di antaranya Abdullah bin Zubair. Mendengarkan ucapan Al-Husain radhiyallahu anhu itu, Abdullah bin Zubair cepat menyahut, "Aku pun bersumpah demi Allah, bila Al-Husain mengajakku turut serta dalam persekutuan itu, akan kuambil pedangku dan aku akan berdiri di belakangnya hingga ia memperoleh kembali haknya. Atau biarlah kita semua mati membelanya." Ketika pernyataan dua orang tokoh muslimin itu didengar oleh Miswar bin Maslamah bin Naufal Az-Zuhri, ia pun memberi tanggapan dan menegaskan sikap yang sama. Demikian pula Abdurrahman bin Utsman At-Taimi. Ketika Al-Walid bin Utbah mendengar pernyataan-pernyataan mereka dan mengetahui kemungkinan akan terjadinya pengelompokan baru untuk menghidupkan kembali Hilful Fudul, ia mengubah sikapnya dan memperlakukan Al-Husain radhiyallahu an secara adil, yaitu mengembalikan hak miliknya yang dirampas hingga ia merasa puas. Bersambung.